Oke, selamat pagi. Jadi, hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang eh, matematika. Jadi, tentang pecahan ya, khususnya kemarin saat pretest masih banyak hasil yang kurang. Jadi, Pak Faisal akan tambahkan berupa video. Jadi, harap diperhatikan baik-baik. Nomor 1, itu 20/5% artinya adalah, nah, jika kalian menemukan ada pecahan berbentuk persen, kemudian kalian harus mengubah menjadi pecahan biasa. Yang kalian lakukan adalah kalian ubah persen, itu artinya adalah per 100 ya. Jadi kalau di sini angkanya tadi 25%, berarti sama saja 25/100. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat yang C. Seperti itu ya. Lanjut kita ke nomor 2. Ada 10 buku, 8 buku bersampul coklat. Persentase buku bersampul coklat adalah, nah di sini yang ditanya adalah yang bersampul coklat. Nah, yang bersampul coklat ada berapa buku? Ada 8 buku. Kemudian dari totalnya berapa buku? Totalnya ada 10 buku. Jadi kita tulisnya 8/10. Karena di sini yang diminta adalah dalam persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Oke, 100%. Jadi, kita tinggal sederhanakan nolnya. Nolnya sederhanakan, 8 dikali 10 sama dengan, ya, 80%. Mudah ya, jadi kalian harus bisa menguasai pecahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke nomor 3. Bentuk persen dari 3,5. Ya, jadi 3,5 itu adalah pecahan desimal. Ya, jadi kalau ada bentuknya koma, itu namanya adalah desimal. Nah, kalau diubah menjadi persen, bagaimana caranya? Kalau mau dijadikan persen, berarti tinggal kita kalikan saja dengan 100%. Dikali 100%. Jadi kita tinggal kalikan 3,5 dikali 100. Ini karena ada komanya, kita geser komanya, berarti nolnya dicoret 1. 35 kali 10 hasilnya adalah 350. Satuannya adalah persen. Jadi jawabannya yang C. Lanjut kita ke nomor 4. Pecahan 0,75 bila diubah menjadi pecahan biasa adalah, nah, di sini ada pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Oke. Angkanya adalah 0,75. Nah, di sini 0,75 itu kan pecahan desimal. Kalau kita buat jadi pecahan biasa, berarti kan bentuknya seperti ini. Ada per. Nah, sebenarnya kalau di sini ada angka 1 kita tambahkan di sini boleh, nggak apa-apa. Jadi, kita tulis 0,75/1. Nah, sekarang yang langkah selanjutnya adalah kita harus mengalihkan. Di sini kan ada 0,75. Ada 2 angka ya di belakang koma. Berarti biar angkanya itu jadi angka yang bulat, tidak ada komanya, maka kita kalikan. Mundur berapa kali tadi komanya? 1, 2. Kalau mundurnya 2 kali, berarti nolnya dibuat 2 kali, kemudian dikali 100. Nah, itu berlaku juga untuk yang bawah. Jadi dikali 100 juga. Jadi sama dengan 0,75 kali 100, hasilnya adalah 75/100. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 25. Ini juga dibagi 25. Hasilnya adalah 3/4. Oke ya, jadi jawabannya yang A. Sampai sini sudah cukup paham ya?
Semoga bisa dipahami. Lanjut kita ke nomor 5. Bentuk desimal dari 3/8. Oke, sekarang di sini dari pecahan apa 3/8 itu? Ini adalah pecahan biasa. Suruh mengubah menjadi apa? Suruh mengubah menjadi desimal. Ya, desimal. Berarti gimana caranya? Caranya adalah, di sini kan bentuknya adalah 3/8. Jadi sama saja sebenarnya kita tinggal tulis 3 dibagi dengan 8. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng. 3 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa ya, berarti kita kasih 0. Atasnya juga kasih 0. 0, 8 kali berapa yang mendekati 30? Jawabannya 3. Hasilnya 24. Dikurangi 6 tambah 0 lagi. Perlu ditambah 0 enggak? Tidak perlu. Sudah cukup sekali saja. Kemudian setelah itu kita kalikan berapa? 8 kali berapa yang mendekati 60? Kali 7. 56. Kita kurangi lagi. 56 kurangi 60. Hasilnya adalah 4. Berarti kita kasih 0. Berarti 8 dikali berapa yang hasilnya 40? Jawabannya adalah 5. Oh, jadi kita tahu sekarang 3/8 itu nilainya sama dengan 0,375. Jawabannya yang B. Oke, dipahami masing-masing ya. Lanjut kita nomor 6. Nomor 6 di sini dari bentuk persen. Dari bentuk persen diubah menjadi pecahan biasa. Oke, jadi 80%. Berarti kalau dijadikan pecahan biasa sama saja dengan 80/100. Sama dengan kita bagi ya. Coret nolnya, 8 bagi 10. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 4/5. Jadi jawabannya yang D. Itu ya, paham ya? Jadi kalian harus bisa mengubah dari pecahan biasa ke persen, biasa ke desimal, atau desimal ke persen, persen ke desimal, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. 20% dari 15.000 adalah, nah berarti kita kalikan saja. 20% tadi adalah 20/100 dikali dengan 15.000. Oke, nolnya di sini ada 2, boleh dicoret. 1, 2. 15 kali 2 hasilnya adalah 30. Nolnya ada 2, 1, 2. Jadi hasilnya adalah 3.000. Jawabannya D. Nomor 8. Harga baju adalah 180.000. Ada potongan 15%. Nah, yang ditanya adalah harga baju itu sekarang. Jadi kalau misalnya potongan harga, berarti kira-kira harganya bertambah atau berkurang? Ya, kalau ada potongan harga, pasti harganya berkurang. Nah, berkurang, bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung sama seperti tadi. Potongannya berapa persen? 15%. Berarti 15/100 dikalikan dengan harga baju semula awalnya tadi, yaitu 180.000. Kita coret nolnya. Karena dibagi ya, nolnya dibagi 2, nolnya dihilangkan 2, di sini juga dihilangkan 2. Tinggal kita cari 15 dikali 18. Sama dengan 15, 18. 40 ya, 40, 8, 120, 15. Oke, jawabannya adalah
270. Oke. Betul ya. Jadi di sini hasilnya adalah Rp 270. Nolnya ada berapa yang masih belum dicoret? Ada 2. 1, 2. Jadi diskonnya adalah 27.000. Nah, ini kan belum selesai karena itu baru potongannya. Harga baju sekarang berarti kita kurangi 180.000 dikurangi dengan 27.000. Oke, hasilnya adalah kita kurangi ya. Karena diskon itu dikurangi. 0,0,10 kurangi 7, 3, tadi dipinjam 1, masih ada 7, 7 kurangi 2, 5, 1. Hasilnya adalah 153.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke nomor 9. Nomor 9 adalah penjumlahan tapi bentuknya pecahan. Di situ ada penjumlahan 1, 2 per 3 ditambah 0,6. Nah, di sini masih belum sama ya pecahannya. Yang satu campuran. Yang satu di sini campuran. Yang satu pecahannya desimal. Kita nggak bisa menjumlahkan kalau pecahannya itu belum sama. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Dan di sini yang diminta di pilihan jawaban adalah pecahan campuran. Nah, kita sebelum ke pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berapakah pecahan biasa dari 1, 2 per 3? Oke, masih ingat ya? Kita kalikan dulu 3 dikali 1, 3 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Kemudian ditambah dengan 0,6. Berarti sama saja berapa? 6, karena ini gesernya 1. Geser 1 berarti 0-nya ditambah 1 saja. 6 per 10. Oke ya, sudah. Nah, di sini sudah boleh dijumlah belum? Belum boleh. Kenapa? Karena penyebutnya masih belum sama. Di sini 3, di sini 10. Berarti harus disamakan. Jadikan 30. Berarti 3 pasti dikali dengan 10. Berarti 5 ikut juga dikali dengan 10. Ditambah dengan 6 per 10 juga tadi. 10 dikali berapa biar jadi 30? Dikali 3. 6 juga dikali 3. Jadi hasilnya adalah 50 ditambah 18 per 30. Oke, di sini hasilnya adalah 68 per 30. Berarti 68 bagi 30 berapa? Coba dihitung ya. 68 dibagi 30. Kita kalikan 2 ya. 30 kali 2 adalah 60. 60 kurangi sisa 8. Nah, sudah. Berarti jawabannya adalah 2. Sisanya ditulis dulu. 8 per 30. Kita bagi 2 ya 8-nya ya. Kita coret, coret. Dibagi 2 hasilnya adalah 2-nya tetap kita tulis. 8 bagi 2 adalah 4. 30 bagi 2, 15. Oke, jadi jawabannya 24 per 15. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 10. Nah, ini nomor 10 tentang pembagian tapi pecahan. Bentuknya adalah 4 per 5 dibagi 3 per 4. Oke, kalau model seperti ini, kita lihat dulu. Ini masih dalam bentuk pembagian. Nah, supaya bisa kita operasikan, kita ubah dulu pembagian ini menjadi perkalian. Berarti harus ada yang diubah. Nah, yang pertama, tadi kan angkanya adalah
4/5 ya, kita tetap tulis 4/5, tetapi angka yang kedua dibalik. Jadi tadinya 3/4, sekarang jadi 4/3. Kalau perkalian, tinggal kali. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 4 berapa? 16 per 5 kali 3 berapa? 15. Oh, jadi jawabannya ketahuan ya. 16 per 15. Oke. Satu soal lagi. Terakhir, nomor 11. Nah, oke. Kalau modelnya seperti ini bagaimana, Pak? Penjumlahan, tapi dalam bentuk desimal. Ada angka 9,2. Kita tulis dulu 9,2. Kemudian ditambah 0,3. Berarti 0-nya ditulis di bawahnya 9,3. Jadi tanda koma ini harus sejajar lurus, tidak boleh bergeser. Jangan sampai beda dengan tanda apa? Penulisannya tidak boleh berbeda, harus sejajar. Dan terakhir ditambah, nah ini nggak boleh seperti ini, 11,5. Nah, kayak gini boleh nggak? Jelas salah ya, karena tanda komanya tidak sejajar. Jadi kita harus hapus. Berubah jadi seperti ini, 11,45. Nah, kalau seperti ini kan komanya sudah sejajar nih, lurus nih. Boleh kita tambah sekarang. Kita tambah. Di sini anggap saja kalau tidak ada kita kasih 0, dikasih 0. Nah, 0, 0 tambah 5. Hasilnya jelas 5 ya. Hasilnya adalah 5. Kemudian di atasnya 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Terus komanya gimana? Komanya tinggal kita tulis lagi di sini. Koma. Dan yang terakhir, 9 tambah 11. Oke, hasilnya adalah 20. Ya. Jadi jawabannya adalah 20,95. Seperti itu ya. Jadi belajar terus untuk persiapan penilaian akhir semester. Jangan pernah dilupakan materinya dari semester 1 sampai semester 2. Karena itu pasti penting banget. Oke, terima kasih.